Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai transaksi dengan mata uang asing untuk mata kuliah perpajakan internasional dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Gunawan Setiadi, SSI MSI. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 dengan nama anggota. Yang pertama, Menik Putriana Syifa, NIM 2019 SA183. Yang kedua, Amelia Nindi Hapsari, NIM 2019 SA195. Kurs mata uang asing. Kurs mata uang asing adalah rasio nilai suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Artinya, kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Sesuai dengan pasal 28 ayat 4 Undang-Undang KUP, pengukuran transaksi dalam pembukuan harus dengan menggunakan satuan mata uang rupiah. Padahal dalam transaksi internasional, nilai yang disepakati para pihak bisa jadi menggunakan mata uang asing, misalnya dolar Amerika Serikat, euro, yen, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk jenis kurs konversi itu dibagikan menjadi 3. Yang pertama, kurs Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter mengeluarkan nilai kurs konversi. Kurs konversi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ada 2, yaitu kurs jual dan kurs beli. Dalam praktek dikenal istilah kurs tengah. Kurs tengah adalah rata-rata kurs jual dan kurs beli yang dihitung kurs jual ditambah dengan kurs beli kemudian dibagi 2. Yang kedua ada kurs Menteri Keuangan. Nilai kurs ini sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang terdiri dari PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, PPh pasal 26, dan PPh final pasal 4 ayat 2. Yang ketiga, kurs realisasi. Kurs yang sebenarnya terjadi saat merupiahkan atau membeli mata uang asing. Nilai kurs konversi ini ditentukan dari kesepakatan para pihak yang bertransaksi ataupun nilai kurs konversi ketika menukarkan mata uang asing di tempat-tempat penukaran uang. Contoh masing-masing kurs. Yang pertama ada kurs transaksi Bank Indonesia tanggal 29 Juni 2010 adalah sebagai berikut. Kurs beli 8.988 untuk dolar Amerika 1 dolar. Kurs jual 9.078 untuk dolar Amerika sebesar 1 dolar, maka kurs tengah Bank Indonesia adalah 9.033 atau 8.988 ditambah 9.078 dibagi 2. Kemudian contoh untuk kurs Menteri Keuangan yaitu PT ABC, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Indonesia, membayarkan royalti kepada ICZ, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Amerika sebesar 10.000 US dollar. Atas transaksi tersebut, PT ABC harus memotong PPh pasal 26 dengan penghitungan sebagai berikut. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali 10.000 dikali 9.050 sama dengan 18.100.000 rupiah. Kemudian contoh untuk kurs realisasi yaitu Tuan Amir mempunyai uang tunai dalam mata uang dolar Amerika Serikat sebesar 100 dolar. Pada suatu waktu, Tuan Amir menukarkan uang tersebut ke dalam mata uang rupiah di tempat penukaran uang. Kurs yang ditentukan money changer pada hari itu adalah sebagai berikut. Kurs beli 1 dolar sama dengan 9.121. Kurs jual 1 dolar sama dengan 9.213. Maka
Kurs realisasi ketika Tuan Amir menukarkan uang tersebut adalah $1 sama dengan 9.121. Sehingga uang yang diterima Tuan Amir adalah 9.112.100 atau 100 dikali 9.121. Keuntungan dan kerugian selisih kurs mata uang asing. Keuntungan. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf I Undang-Undang PPH, keuntungan selisih kurs mata uang asing merupakan objek PPH keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Untuk segi kerugian, yaitu kerugian dalam selisih kurs mata uang asing menjadikan penyebab timbulnya beban atau pengurang penghasilan dalam penghitungan PPH. Contoh dari segi keuntungan, PT ABC sebuah melakukan ekspor sejumlah garmen ke XYZ, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Amerika, senilai $100.000 tanggal 11 Mei 2010 saat nilai kurs transaksi $1 sama dengan 9.073. Pelunasan pembayaran baru diterima PT ABC tanggal 3 Juni 2010 saat nilai kurs transaksi $1 sama dengan 9.190. Penghitungannya untuk selisih kurs sebagai berikut. 3 Juni 2010 untuk tanggal penyelesaian 100.000 dikali 9.190 sama dengan 919 juta. Untuk 11 Mei 2010 waktu tanggal transaksi 100.000 dikali 9.073 sama dengan 907.300. Keuntungan selisih kurs yaitu 11.700.000. PSAK juga menyatakan bahwa pada setiap tanggal neraca pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca. Apabila terdapat kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca, maka dapat digunakan kurs tengah Bank Indonesia sebagai indikator yang objektif. Dalam prakteknya, akuntan publik akan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia karena lebih objektif dan dapat memberikan nilai komparatibilitas dalam laporan keuangan. Kemudian contoh dari segi kerugian. Diketahui kurs Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2009 sebagai berikut. Kurs beli $9.447 Amerika Serikat, $1 kurs jual 9.353 untuk $1 dalam kasus ini pada tanggal neraca yaitu 31 Desember 2009, nilai piutang PT ABC atas penjualan ekspor dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar 9.400, yaitu 9.447 ditambah 9.353 dibagi 2. Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2009 akan diakui keuntungan selisih kurs mata uang asing dengan penghitungan sebagai berikut. 31 Desember sesuai dengan tanggal neraca yaitu 100.000 dikali 9.400 sama dengan 940 juta. Untuk 23 Desember tanggal transaksi 100.000 dikali 9.505 sama dengan 950.500.000. Kerugian selisih kursnya menjadi
10.500.000. Kerugian ini menjadi beban atau pengurang penghasilan dalam penghitungan PPh tahun 2009. Pada tanggal 5 Januari 2010 saat pelunasan akan diakui keuntungan, selisih kurs mata uang asing dengan penghitungan sebagai berikut. 5 Januari 2010, tanggal penyelesaian 100.000 dikali 9.308 sama dengan 930.800.000. Kemudian 31 Desember 2009, pada saat tanggal neraca 100.000 dikali 9.400 sama dengan 940 juta. Selisih kurs Kerugian selisih kursnya menjadi 9.200.000. Kerugian ini menjadi beban atau pengurang penghasilan dalam penghitungan PPh tahun 2010. Pembukuan dengan mata uang asing. Wajib pajak tertentu yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 garing PMK titik 03 garing 2007 JO per strip 11 garing PI garing 2010 diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Para wajib pajak tertentu tersebut adalah wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal asing. 2. Wajib pajak dalam rangka kontrak karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintah Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi. 3. Wajib pajak kontraktor kontrak kerjasama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. 4. Bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPh atau sebagaimana diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda terkait. 5. Wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di Bursa Efek Luar Negeri. 6. Kontrak investasi kolektif yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uang dolar Amerika Serikat dan telah memperoleh surat pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran diri Badan Pengawas Modal lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal. 7. Wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan induk di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 huruf A dan huruf B Undang-Undang PPh. Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat oleh wajib pajak harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali bagi wajib pajak dalam rangka kontrak karya atau wajib pajak dalam rangka kontrak kerjasama. Izin tertulis tersebut dapat diperoleh wajib pajak dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 3 bulan. Itu sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai atau sejak tanggal pendirian bagi wajib pajak baru untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak pertama. Bagi wajib pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, berlaku ketentuan konversi ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat.
Wajib pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan dan menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.